bagaimana diberikan kepercayaan dari Falcon Pictures untuk mensutradarai Second Miracle in Cell Number 7 ini, Mas Erwin? Silakan. Ya pertama sih kaget juga gitu kan, di Korea sendiri kan nggak ada yang Second Miracle ini. Saya pikir terus Pak Nafi sama Mbak Erika kasih saya sesuatu yang membuat semangat lah ya. Akhirnya saya mau, walaupun deg-degan banget sih, sampai hari ini juga masih deg-degan ini karena gimana antusias penonton nantinya gitu, karena kan ada yang pro dan kontra gitu, tapi kerja keras teman-teman ini saya bilang gila banget gitu, maksudnya semua karakter dimainkan dengan apik gitu. Jadi terima kasih juga sama teman-teman semua di sini. Jadi memang ya insya Allah film ini akan menjadi sesuatu buat kita semua. Amin, amin, amin. Mas Erwin, tapi sebelum kita ke yang lain, nanti yang akan kita saksikan dan akan kita dapatkan di Second Miracle in Cell Number 7 ini, konflik-konflik apa aja sih, Mas, yang dekat dengan penonton Indonesia tentunya, Mas? Ya tentunya kedekatan antara bapak dan anak. Terus juga antara, ya bapak dan anak sih sebenarnya intinya adalah cerita dari Ika, Onuchi dari Ika gitu ya. Memang di film nanti kita ada sequel dan prequel gitu, jadi memang sedikit bolak-balik, tapi itu yang membuat film ini lebih berasa. Siap, terima kasih Mas Erwin. Selanjutnya kita ke Ibu Frederica sedikit, Bu, pengen tahu, penasaran dari Falcon Pictures gimana saat ngobrol dengan di origin story-nya, ngobrol dengan pihak Koreanya saat Indonesia untuk mengeluarkan Second Miracle in Cell Number 7 ini, saat ide ini digagas ke teman-teman di Korea, Bu. Iya, kita approach mereka sudah sekitar setahun, 1,5 tahun yang lalu gitu. Dan mereka sangat terbuka dengan apa ide yang kami sampaikan gitu. Bahkan mereka appreciate sekali gitu. Jadi waktu pas beberapa bulan lalu saya ketemu di Busan, Mr. Lee, kreator sutradara yang penulis juga, sangat appreciate dan bangga sebenarnya. Wow, Indonesia hebat sekali ya bisa kepikir ini gitu. Kenapa saya nggak kepikir setelah sekian tahun gitu untuk bikin sequelnya. Sampai kami juga dihubungin sama beberapa negara lain untuk coba membaca skrip ini, apakah potensial untuk mereka juga di negaranya bikin sequel juga, seperti Turki, Philippines, dan beberapa negara yang memang sudah memproduksi yang pertama gitu. Jadi karena ini original script dari kita, yang pasti kita senang dan semoga ini bisa diterima oleh masyarakat luas, diterima oleh semua penonton Indonesia gitu. Karena kenapa kita pengen bikin ini, karena kalau kita udah jatuh cinta sama karakternya, itu kita pengennya selalu ada koma, jangan ada titik gitu. Seperti yang selalu dilakukan sama negara Jepang. Jadi kalau kita lihat Jepang itu punya Doraemon hampir setiap tahun. Mungkin dia udah punya 40 judul kali sekarang, bahkan lebih, atau mungkin One Piece ataupun yang lainnya gitu ya. Sebenarnya Indonesia juga sudah melakukan itu, seperti Warkop DKI yang dulu tahun 70-80-an pasti selalu ngerilis satu judul satu gitu. Nah itu harus kita lakukan gitu biar kita selalu ingat dan bisa ditonton sama generasi-generasi selalu yang baru gitu. Itu yang pengen selalu kita sampaikan kepada penonton kita. Yes, terima kasih Ibu Frederica. Kita ke Mas Alim Sudio sebagai penulis, Mas. Teman-teman media dan juga teman-teman fans di sini juga pengen tahu, berarti kalau dari ceritanya Second Miracle in Cell Number 7 ini timeline-nya segimana, Mas? Jadi part-part mana yang udah bisa dibocorin tentunya dari trailer ya, jangan semuanya. Silakan. Ya, kalau timeline mungkin ya seperti tadi Mas Herwin katakan, ini ada prequel dan sequel sebenarnya, karena kalau dibilang memang kenapa kalau di Korea nggak kepikiran tapi di Indonesia kepikiran, menurut saya karena penonton Indonesia memang amat sangat beda sih gitu. Penonton film kita tuh amat sangat, kalau udah suka sama filmnya mereka kayak memiliki karakternya, memiliki kisahnya. Jadi sebenarnya ini buat penonton Indonesia sih, buat penonton Miracle in Cell Number 7 sequel ini, karena memang banyak pertanyaan yang ditanyakan gitu. Jadi kayak sebenarnya gimana sih Dodo ketemu sama Ibu Juwita gitu, kisah cintanya kok bisa mereka menikah gitu. Nah itu akan kita kisahkan juga di sini. Dan kemudian gimana tuh nasibnya Kartika setelah itu, gimana nasibnya para napi gitu. Walaupun mereka tahu kalau sebelumnya kan udah sampai ikannya dewasa ya. Gitu. Nah tapi di antara jeda fase yang hilang itu apa yang terjadi? Apakah mereka lost contact atau apakah ada pertemuan-pertemuan lagi, dan Pak Hendro-nya gimana? Nah
Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari penonton yang kemudian kita tangkap dan kemudian kita jadikan menjadi dasar fondasi cerita untuk Second Miracle in Cell Number 7 ini. Yes. Dan terima kasih untuk Mbak Erika dan Pak Navin yang sudah sudah mempercayai untuk mengeksplorasi ide ini. Dan terima kasih teman-teman semua yang sudah bermain dengan luar biasa. Wow, Mas Alim setuju. Thank you, Mas. Emosional sekali, pasti tahu Mas Alim gimana serunya menggarap ini dan juga panjangnya juga jadi sangat luar biasa dan nanti kita bisa saksikan di tanggal 25 Desember. Kita ke jajaran pemain, ke Vino G. Bastian. Kita pengen tanya Pak Dodo ini gimana akhirnya ketemu lagi dengan masyarakat Indonesia di tanggal 25 nanti. Dan kita tahu di Miracle in Cell Number 7 begitu menyentuh dan banyak teman-teman yang relate juga dengan ceritanya. Silakan Mas Vino. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya teman-teman yang datang ke sini. Terima kasih buat Falcon, Bu Erika, Pak Navin yang sudah mempercayakan saya kembali di Miracle Second Miracle in Cell Number 7 ini. Sebenarnya lihat trailernya tadi banyak part yang sebenarnya saya kan nggak ada di situ gitu. Saya nggak ikut syutingnya gitu. Ya. Tapi saya ngeliat film ini ngeliat trailernya jadi kayak terharu banget gitu. Maksudnya kayak ngeliat part-part yang saya nggak tahu proses syutingnya gitu, tapi ternyata ceritanya tuh dibikin kayak gini gitu, sama kayak Mas Salim bilang, kita semua di sini tuh kayak merasa memiliki banget film ini gitu. Jadi kalau saya berperan sebagai Bapak Dodo, saya ngelihat ketika saya pergi, anak saya tuh gimana ya? Jadi saya ngeliatnya jadi kayak gitu. Ternyata saya masih ngeliat teman-teman saya di penjara, masih berjuang masukin anak saya gitu, masih melihat ada sipir baru di penjara itu, masih melihat apa namanya Ika yang tadinya saya ngeliat masih kecil sekarang Ika udah besar gitu. Ya. Itu sesuatu yang benar-benar pure saya lihat tadi di trailer itu gitu. Terus tiba-tiba cerita ini balik ke apa namanya ke masa dimana saya bertemu dengan seorang Dodo yang dengan kesempurnaannya itu, Ya. kespesialannya itu bertemu dengan sosok Ibu Uwi yang dari kita berdua itu menghasilkan anak sehebat Kartika gitu. Jadi perasaannya itu campur aduk banget sih. Yes, itu dia Vino G. Bastian. Terima kasih Mas Vino. Selanjutnya kita ke Graciela Abigail. Ika, halo Ika. Halo. Ika boleh ceritain dong kalau dari Graciela gimana saat proses produksi yang kedua, karena yang pertama dulu sempat kita ingat pas press seseru itu kamu cerita. Nah, yang kedua ini gimana ketemu dengan kakak-kakak lagi yang ada di sini? Ya, yang pastinya seru. Terus apa namanya kalau misalkan syuting bareng om-om ini semua, walaupun ini Jadi aku kakak-kakak ya, kakak katanya. kakak, oke. Kalau syuting sama kakak-kakak ini semua, itu udah pasti ketawa ya. Karena apa namanya improvisasinya itu kadang-kadang ada yang nggak di skrip, jadi kayak aku nggak tahu aku harus ketawa. Oh itu Regen, kalau itu Regen. Iya. Oh, Ini lucu nggak? Bahaya kalau Iya, improve-nya gimana? Aku sih Ika jangan semua dibocorin nih kan, nanti kita. Terus kalau kamu tantangannya berarti apa untuk karakter jadi yang second miracle ini, Graciela? ini sebenarnya tantangan banget sih. Aku ingat pas baru hari pertama reading, aku pulang ke rumah, aku harusnya tidur siang walaupun aku capek banget. Aku tiduran, bener-bener skripnya aku jadiin bantal, aku nggak bisa tidur. Wah, Aku kayak bisa nggak ya. Aku kayak gitu. Aku sampai tanya ke Om Herwin karena aku ngomong ke Om Herwin kalau aku agak sedikit ragu, takut gitu. Tapi kata Om Herwin juga awalnya gitu. Aku juga kayak kalau Om Herwin awalnya kayak gitu, aku gimana ya? ini lucu. Iya benar lucuan Ika ya. Lucuan Ika. Udah lucuan dia, umurnya masih panjangan dia lagi. Menyenangkan. Tapi kamu setelah lihat trailernya tadi gimana dari awal dan tadi lihat? Aku suka dan puji Tuhan aku puas dengan acting aku sendiri walau masih ada beberapa yang mungkin harus ditingkatkan lagi. Yes, terima kasih. Selanjutnya kita ke Mbak Marsha Timothy. Mbak Marsha ini tadi Mas Alim juga sedikit bilang, Mas Erwin bilang akan ada
diberikan ke teman-teman penonton gimana awal pertemuan kisah romansanya antara Bapak Dodo dan juga Ibu Uwi. Nah ini gimana saat diberikan skrip dan wah ternyata melihat ceritanya dieksplor untuk romansanya, silakan. Ya, selamat siang semuanya. Pertama-tama terima kasih karena di Miracle in Cell Number 7 itu sebenarnya kan Ibu Juwita tuh di film aslinya nggak ada gambarannya, ada diceritakan tapi nggak ada visualnya. Nah di yang versi Indonesia dimunculkan. Ternyata dibuat sequelnya ini sekarang ternyata ada cerita antara Ibu Uwi dengan Bapak Dodo. Itu jujur dari terima skrip dan ketika syuting itu memang susah banget aku menahan haru ya, karena cerita Miracle in Cell Number 7 tuh begitu kena banget di hati aku. Jadi ketika baca skripnya, ketika syuting pun itu aduh susah banget nahan nangis. Kadang-kadang bukan scene yang harus menangis, aku sedih gitu karena emang segitu berhasilnya chemistry antara mereka, antara om-om napinya dengan Ika gitu, dengan Ika dan Bapak Dodo terutama. Jadi pengalaman baru juga. Kadang-kadang kalau misalnya film, bukan kadang, biasanya kalau misalnya acting itu harus kita konsentrasi untuk adegan sedih, mengeluarkan air mata gitu ya. Kalau di sini aku banyakkan malah harus menahan air mata supaya nggak keluar karena memang segitu mengharunya buat aku. Yes, dan akan kita lihat nanti lengkapnya di tanggal 25 Desember ya. Terima kasih Mbak Marsha Timothy. Kita ke lengkap rasanya kalau nggak ke 5 sekawan, tapi yang dua lagi nggak bisa ikut ya, Brian Domani dan juga Mas Tora. Ada Indra Jegel, Pak Indro dan juga Rigen. Yes, kembali lagi bersama di proyek Second Miracle in Cell Number 7. Ini gimana Jegel, Pade dan juga Rigen ngobrol lagi untuk nge-build chemistry lagi dan juga mengembalikan vibe dan auranya ke teman-teman penonton. Silakan. Sebelum terima kasih banyak udah datang dan terima kasih banyak untuk Falcon, Berika, Panapin udah mempercayakan lagi karakter ini ke kita. Ingat banget aku waktu reading aku harusnya tidur siang. Itu Ika. Itu Oh iya. Ika. Terus aku sadar kalau aku masih banyak cicilan jadi kerja lagi ayo gitu. Bedanya itu ya. Tapi kalau ngomongin soal chemistry sih, geng Napi untuk aku sih udah kayak rumah ya. Maksudnya mereka udah, chemistry itu bukan sesuatu yang harus repot-repot lagi dibangun. Iya. Di apa sih lu bohong-bohong? Oh lu bilang bohong. Lu nggak nganggep. Perasaan gua nggak berasa begitu ya. Ini? Nggak ya, maksudnya secara chemistry mah kita udah nggak terlalu terlalu kayak awal gitu. Sudah sama-sama tahu dan sebelum ini juga kita kan main di film yang sama juga kan di Kamak. Jadi sebenarnya saya bosan banget lihat Rigen ini sebenarnya. Nggak sama bapak-bapak yang ini siapa? Bapak siapa namanya Pak? Bapak siapa? Pak Indro. Pak siapa? Nggak ya. Ini udah mulai saya tuh. Saya nama saya. Saya Indro ya. Pak. Iya. Ya kesan saya berapa tahun kita nggak ketemu ya? Oh ya ampun. Ya dari yang pertama sampai yang kedua kan lama banget itu. Enggak, kan ada Kang Mak itu kemarin. Kang Mak syuting bareng. Itu bukan bapak itu. Kan ini ngomong soal Miracle in Cell Number 7. Jangan iya. bawa-bawa itu dong. Itu apa? Itu Kang Mak. Oh iya, tapi kan Soalnya kan Kang Mak sekarang lagi di Filipina, terus seru banget. Ini dulu Beneran di Filipina lagi sukses. Ini dulu aja Second Miracle. Makanya lu jangan pancing. Waktu deh teman-teman Napi Second Miracle aja dulu. Iya, pokoknya gini, kami itu bener-bener kayak Napi kok. Iya, saking kita berasanya kayak Napi, terus kita kayak bener-bener mau nyelamatin Ika waktu itu. Iya, Ika itu Indro Jaya Kusumanegara. Ika. dan kita juga ini kan maksudnya yang kalau yang pertama tuh ada ininya kan. Maksudnya kita remake pertama kita tahu bahwa oh ini begini. Nah, yang kedua ini bagaimana melanjutkan karakter kita yang itu tetap stay di yang kedua ini gitu. Jadi paling lebih mengulik dengan yang lebih luas lagi. Yes, gitu. dan katanya Rigen di yang Second Miracle ini lebih mengeksplor dan siap untuk Piala Citra tahun depan ya. Parah. Gimana Gen? Parah. Ini sebetulnya memang
semangat kita karena Ya, Rigen. Rigen, iya kan, jadi ada hal-hal yang pengen nemuin nasi. Ya, betul apa yang dikatakan oleh MC. Jadi memang targetnya di Citra insya Allah tahun depan untuk yang pariwara tapi Citra pariwara berarti. Citra pariwara. Citra pariwara itu mah iklan berarti. Gimana kan akhirnya Tapi- buat didirikan ya? Senang akhirnya kita tuh ada grup WhatsApp gitu. Akhirnya grup WhatsApp itu aktif kembali. Betul. Gitu. Dan akhirnya bisa akhirnya kita bisa kembali lagi dan sebenarnya yang repot tuh yang lucu adalah ketika kita syuting ini kan mungkin banyak yang nggak tahu ya kapan kita syuting Miracle ya, Iya. Second Miracle ini. Karena diem-diem guys. Karena Ini diem-diem, guys. Kita Jadi nggak kita dipasangin syuting. clip on, kita nggak dipasangin clip on. Syuting Ayo gue kesian editor. syuting Second Miracle itu kita syutingnya sebelum Miracle yang pertama. Enggak gitu. Konsep apa sih ini kan? Orang tuh baru haru-haru. Rambutnya kan lebih pendek gua. Jadi kita tuh syuting itu berdekatan kurang lebih sama yang Kang Mak gitu. Jadi yang lucu adalah ketika kita main tuh suka salah-salah nama. Masih keinget karakter di kamar. Iya, gitu. Apalagi Nih, Bang Supra kan dia kan kalau di Kang Mak Supra, kalau Iya. di sini kan Bang Japra gitu. Iya. Jadi kadang suka Bang Supra gitu. Itu yang di sebelah. Jadi Japra. Iya, suka Masalahnya salah-salah. direkturnya juga sama aja. Oh iya. Mereka juga sama, semua juga sama gitu. Cuman beda tempat gitu. Tadinya outdoor jadi indoor gitu. Tapi menyenangkan ya. Tapi menyenangkan, Ya, senang betul. banget syuting sama, apalagi Mas Erwin tuh orangnya sangat memberikan keleluasaan buat kita gitu. Ya. Tapi speech sudah disiapin kalau nanti akan. Udah, thanks to God gitu. Thanks to God. Tepuk tangan untuk teman-teman Api dong. Thank you. Ya, ini Kita juga. ke Bang Aco, Muhatri Aco sebagai karakter baru yang ditampilkan di Second Miracle ini. Pengen tahu karakternya gimana Pak Hengki kan kalau dari namanya tadi. Gimana Bang Aco dan diajak ke IP besar ini, silakan Bang Aco. Iya waktu itu lagi tidur siang juga. Cuman bedanya skripnya nggak dijadiin bantal guling kalau gue. Ya sama sih pertanyaannya kayaknya sama semua orang kenapa harus ada sequelnya. Tapi setelah tadi nonton trailernya, gua rasa sekarang gua udah punya jawabannya kalau orang nanya kenapa harus ada sequel. Nonton aja trailernya. Karena itu udah menjawab semuanya gitu. Karena kalau ditanya ini prequel apa sequel, kita bingung jawabnya karena dua-duanya ada. Jadi gue selalu bilang ini tuh menceritakan hal-hal yang belum selesai di yang pertama gitu. Terus memang Rigen sering bilang waktu itu kayak ini kita mau ngejar Citra di sini. Gue bilang sorry Gen, gue nggak ngejar Citra, gue Kalpataru. Gue bilang. Itu buat ini. Kebersihan desa. Beda ya, nggak bisa buat aktor ya. Beda. Iya. Jadi acting gue mungkin biasa aja tapi bersih. Gitu. Tapi bener kelimis banget Bang Aco di Jadi sini. makanya klinis kan. Nah, Pak Hengki ya? Ngejar Kalpataru. Tapi Pak Hengki galak, jahat, apa gimana nanti? Manja. Iya. Sebetulnya rambutnya nggak dandannya nggak begini. Kalau itu lebih ke Hengki Komaladi sebetulnya. Cuma Yongki. Iya. Kalau yang di film sih sebetulnya lebih itu sepatu ya. Iya, sepatu itu. Yongki Komala. Bukan salon, bukan. Hengki apa ya? Yang salah tuh apa? Kohengki. Kohengki. Iya. Iya. Bukan Hengki Kurniawan, mas artis. Udah jangan ngomongin salon. Iya, memang karakternya waktu dijelasin sama Mas Alim di sini tapi bukan yang komedi gitu, tapi lebih ke nyebelin gitu. Dan Mas Erwin bilangnya memang situasinya akan jadi obstacle-nya para napi. Jadi sebetulnya gambarannya seperti yang di trailer tadi. Siap. Yang akan jadi hambatan mereka dalam menyelundupkan Ika lah apa segala macam gitu. Pokoknya akan jadi jahat lah pokoknya. Gitu dia. Pengis. Terima kasih buat Bang Aco, thank you. Kita Tapi ada sekedar tambahannya ini pada mengharapkan Citra ya. Emang apa Pak? Pak Dia